Halo teman-teman, kenalin, nama aku Rian Aditya Pratama dengan kode CAAS 2613. Nah, tujuan aku membuat video ini tuh untuk menjelaskan bagaimana sih cara mengerjakan soal yang ada di Knowledge kelas kedua. Nah, mungkin daripada menunggu lama-lama, mari kita simak videonya. Oke, kita langsung aja bahas cara ngerjain pada soal pertama ini. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakuin adalah mencari komponen apa aja yang digunakan. Komponen yang digunakan terdiri dari ini. Agar mengerjakan soalnya tidak keliru, pada rangkaian aku menambahkan titik-titik. Contohnya ada titik A itu sebagai pertemuan R1, R2, R3, pada titik B itu pertemuan R3, R4, R6, pada titik C itu terminal atas di resistor beban, pada titik D itu terminal di bawah resistor beban sekaligus pertemuan R4 dan R5. Untuk menyelesaikan soal bagian A, langkah kedua kita harus mencari VTH dengan cara rangkaian bebannya dilepas terlebih dahulu. Karena resistor beban dilepas, akibatnya tidak ada arus yang mengalir di R6, lalu tegangan pada R6 sama dengan 0, dan yang terakhir, tegangan pada titik C sama dengan tegangan titik B. Selanjutnya, kita menyederhanakan seluruh resistor yang ada pada rangkaian pada saat resistor beban dilepas. Karena cabang R6 dan RL terbuka, lintasan aktif dari titik A ke bawah hanya ada dua. Yang pertama melewati R2 secara paralel, dan yang kedua melewati R3, R4, dan R5 secara seri. Maka dari itu, diperoleh persamaan resistor ekuivalen di titik A seperti ini. Selanjutnya, tinggal substitusikan pada persamaan resistor ekuivalen di titik A dan diperoleh nilai di resistansi ekuivalen di titik A sebesar 4,5 ohm. Karena resistor ekuivalen di titik A ini sejajar seri dengan R1, maka diperoleh nilai R total dengan cara R1 ditambah dengan R ekuivalen di titik A, yang hasilnya 7,5 ohm. Diperoleh juga nilai arus dari sumber dengan persamaan I sama dengan V dibagi dengan R total. Nilai arus yang didapat sebesar 1,6 ampere. Pada langkah ketiga ini, kita mencari tegangan di titik A. Karena tegangan pertama melewati R1, maka rumus yang didapat V R1 sama dengan IS dikali R1, yang dimana hasilnya 4,8 volt. Untuk memperoleh nilai tegangan VA, kita bisa mengurangi dari tegangan awal sebesar 12 volt dikurang dengan VR1 4,8 volt. Hasilnya 7,2 volt. Selanjutnya, kita menghitung nilai arus pada cabang R3, R4, R5 secara seri, yang dimana rangkaian seri tersebut didapat sebesar 18 ohm. Lalu kita mencari nilai arus yang berada di cabang 345 dengan persamaan I sama dengan VA per RS, yang dimana hasil akhirnya itu 0,4 ampere. Pada langkah keempat, kita mencari tegangan di titik B dan titik D. Pada tegangan titik B, kita perlu mencari nilai tegangan VR3, yang dimana bisa didapat dengan I dari cabang 345 dikalikan dengan R3, yang dimana hasilnya 1,2 volt. Untuk menentukan nilai tegangan VB, maka tinggal VA dikurang VR3, yang dimana hasilnya 6 volt. Untuk mencari nilai tegangan di titik D, kita perlu mencari nilai tegangan VR5 dengan cara I cabang 345 dikalikan dengan R5, yang dimana hasilnya itu 2 volt. Karena VR5 ini berada di kiri bawah mengarah ke ground, maka VD sama dengan 2 volt. Pada langkah kelima ini, kita mencari VTH. Karena pada saat open circuit, tegangan VC itu sama dengan tegangan VB. Maka persamaan yang diperoleh yaitu VTH sama dengan VB dikurang VD, yaitu diperoleh sebesar 4 volt tegangannya. Karena nilai VTH sudah diketahui, sekarang kita mencari nilai RTH. Nah, untuk mencari nilai RTH, semua sumber independen harus dimatikan. Karena sumbernya adalah sumber tegangan ideal 12 volt, maka saat dimatikan diganti dengan hubung singkat atau biasa disebut disortkan.
Setelah sumber 12 volt disortkan, R1 dan R2 sama-sama terhubung antara titik A ke ground. Jadi kita bisa hitung dengan cara R1 dan R2 diparalelkan, di mana R1 bernilai 3 ohm dan R2 bernilai 6 ohm. Lalu kita hitung 3 kali 6 per 3 plus 6, yang dimana hasilnya itu 2 ohm. Sekarang kita lihat dari titik B ke titik D. Terdapat dua jalur. Jalur pertama itu melewati langsung ke R4 sebesar 10 ohm. Pada jalur kedua, dia memutar ke kiri bawah melewati R3, lalu R1 dan R2 diparalelkan, dan R5. Lalu kita jumlahkan, yang dimana hasilnya itu 10 ohm. Jadi nilai RBD bisa diperoleh dengan cara jalur 1 yang diparalelkan dengan jalur 2, dimana hasilnya itu 5 ohm. Karena titik C terhubung ke titik B melewati R6, maka RTH bisa diperoleh dengan cara R6 itu sebesar 7 ohm dan RBD itu sebesar 5 ohm. Kita jumlahkan, hasilnya itu 12 ohm. Pada tahap terakhir, kita mencari VRL dengan cara memasangkan kembali resistor bebannya sebesar 8 ohm. Nah, sekarang rangkaian ekuivalen Thevenin memiliki VTH sebesar 4 volt, RTH sebesar 12 ohm, dan rangkaian bebannya 8 ohm. Persamaan untuk mencari VRL bisa menggunakan rumus VRL sama dengan VTH dikalikan dengan RL per RTH ditambah dengan RL. Lalu kita substitusikan ke persamaan tersebut dan diperoleh hasil akhirnya itu 1,6 volt. Jadi, jawaban bagian A, ekuivalen Thevenin bisa dilihat dari terminal RL. Terdapat VTH sebesar 4 volt, RTH sebesar 12 ohm, sehingga tegangan pada resistor beban RL senilai 8 ohm adalah tegangan VRL-nya itu 1,6 volt. Selanjutnya, mari kita selesaikan untuk jawaban di bagian B dari soal berikut. Karena diketahui beban RL-nya diganti dengan sumber arus sebesar 2 ampere, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan arus mesh. Sekarang kita ambil 3 arus mesh searah jarum jam. Seperti contohnya I1 itu sebagai mesh kiri, I2 itu mesh tengah, dan I3 itu mesh kanan. Karena cabang kanan berisi sumber arus 2 ampere dan cabang tersebut hanya milik mesh 3, maka I3 sama dengan 2 ampere. Pada langkah kedua ini, kita menulis persamaan pada mesh 1, yang dimana terdapat tegangan sebesar 12 volt, R1 sebesar 3 ohm, dan R2 sebesar 6 ohm. Yang dimana R2 ini berbagi dengan mesh 2, atau biasa kita sebut I2. Maka diperoleh persamaan KVL pertama dengan min 12 ditambah 3I1 ditambah 6I dikurang 6I2. Lalu variabel yang sama kita jumlahkan, maka hasil akhirnya itu 9I1 dikurang 6I2 sama dengan 12. Selanjutnya kita menulis persamaan mesh kedua. Nah, di mesh kedua ini terdapat R2 sebesar 6 ohm, R3 sebesar 3 ohm, R4 10 ohm, dan R5 5 ohm. Namun R2 itu berbagi dengan mesh 1 dan R4 itu berbagi dengan mesh 3. Maka diperoleh persamaan KVL kedua 3I2 plus 10I2 dikurang 10I3 ditambah 5I2 ditambah 6I2 dikurang 6I1 sama dengan 0. Lalu jumlahkan dengan variabel yang sama. Didapat hasilnya min 6I ditambah 24I2 dikurang 10I3. Karena I3 ini sudah ada nilainya 2 ampere, maka min 10 dikali 2 hasilnya min 20. Lalu min 20 ini dipindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi 20. Maka diperoleh persamaan KVL kedua min 6I1 ditambah 24I2 sama dengan 20. Pada langkah ketiga ini kita menyelesaikan dua persamaan KVL yang kita punya. Yang pertama itu kan 9I1 dikurang 6I2 sama dengan 12. Lalu persamaan KVL kedua itu kan min 6I1 ditambah 24I2 sama dengan 20. Pada persamaan pertama kita kalikan semuanya dengan kali 2. Lalu pada persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Tujuannya supaya menghilangkan salah satu variabel. Karena persamaan sudah dikalikan semua, hasilnya seperti ini. Lalu kita jumlahkan, yang dimana hasilnya 60I2 sama dengan 84. Lalu kita pisahkan 60 ke sebelah kanan. Jadi I2 sama dengan 84 dibagi 60, hasilnya 1,4 ampere.
karena nilai I2 sudah diperoleh sebesar 1,4 ampere, maka kita balik ke persamaan KVA pertama, yang dimana persamaannya itu 9I1 dikurang 6 dalam kurung 1,4 sama dengan 12. 6 dikali 1,4 hasilnya 8,4, lalu 8,4 dipindahkan ruas ke sebelah kanan, jadi hasilnya 12 ditambah 8,4 hasilnya 20,4. Koefisien yang berada di variabel I1 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka I1 sama dengan 20,4 dibagi 9 sama dengan 2,26 ampere. Maka selanjutnya kita harus mencari arus pada R2 sebelum kita mencari tegangan pada R2. Langkah untuk mencari arus pada R2 itu persamaannya IR2 sama dengan I1 dikurang I2, yang dimana I1 itu bernilai 2,26 dan I2 itu bernilai 1,4, yang dimana hasilnya 0,86 ampere. Nah, langkah terakhir kita bisa mencari tegangan pada R2 dengan cara VR2 sama dengan R2 dikalikan dengan IR2, yang dimana R2 ini bernilai 6 ohm, lalu dikalikan dengan IR2 yang ini bernilai 0,86 sama dengan 5,16 volt. Jadi jawabannya pada soal bagian B, tegangan pada R2 itu sebesar 5,2 volt. Oke guys, karena soal pertama sudah terjawab, di sini aku ingin menjelaskan di soal kedua ini bagaimana sih cara penyelesaian dan cara menjawabnya. Mari kita cek it out lagi. Nah, di sini kan diberikan studi case soal kedua seperti ini contohnya. Lalu kita harus mencari komponen apa aja yang digunakan terlebih dahulu. Nah, diketahui komponen yang digunakan terdiri dari V1 sama dengan 20 volt, I1 sama dengan 2 ampere, R1 7 ohm, R2 5 ohm, R4 8 ohm, dan resistor bebannya 10 ohm. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu struktur rangkaiannya. Nah, pada resistor setelah R1 terdapat titik, itu bisa kita sebut dengan VA atau tegangan di A. Lalu, setelah resistor R2 terdapat titik B atau biasa kita sebut VB. Selanjutnya, kita balik lagi ke soal bagian A. Untuk mencari arus pada RL, terlebih dahulu rangkaian selain RL disederhanakan menjadi ekivalen Norton, dilihat dari terminal RL-nya. Langkah pertama, kita harus menentukan resistansi Norton atau biasa kita sebut dengan Rn. Nah, untuk mencari Rn, sumber tegangan harus disortkan, lalu sumber arus diganti sama rangkaian terbuka atau biasa kita sebut open circuit. Bisa dilihat dari terminal RL, rangkaian menjadi R4 secara paralel dengan R2 plus R1 secara seri. Maka didapat persamaan seperti ini. Setelah disubstitusikan, diperoleh nilai Rn sebesar 4,8 ohm. Nah, pada langkah kedua, kita harus menentukan arus Norton, atau biasa kita sebut dengan IN. Nah, arus Norton dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, kita bisa memperoleh persamaan tegangan di node A saat open circuit sebagai berikut. Lalu, persamaan tegangan di node B saat open circuit sebagai berikut. Dari persamaan tegangan di node B, kita bisa kali silang dengan cara VA kurang VB dikali silang dengan 8, 5 dikali silang dengan VB. Maka hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa uraikan dengan cara 8 dikali VA dengan 8 dikali min VB hasilnya min 8 VB. Lalu min 8 VB itu pindah ruas, dan dimana 5 VB ditambah 8 VB itu hasilnya 13 VB. Lalu koefisien di variabel VA itu dipindahkan ke sebelah kanan, yang dimana jadinya VA sama dengan 13/8 VB. Karena nilai VA sudah diketahui, kita balik lagi ke persamaan tegangan di node A. Lalu kita substitusikan nilai VA-nya. Maka akan seperti ini. Nah, sekarang kita hitung 13/8 VB dikurang VB itu sebenarnya bisa. VB ini kan sama aja kayak 8/8 ya. Jadi 13/8 VB dikurang 8/8 VB hasilnya 5/8 VB. Lalu min 2 yang berada di situ dipindah ruaskan menjadi seperti ini. Lalu 5/8 VB dibagi 5 hasilnya VB/8. Selanjutnya semua bilangan dikalikan dengan 56.
Tujuannya apa dikali dengan 56? Karena itu untuk menghilangkan pecahan supaya perhitungan jadi lebih mudah. Nah, kenapa dapat 56? Karena itu adalah KPK dari penyebut 7 dan penyebut 8. Setelah dikalikan dengan 56, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Lalu kita uraikan, variabel yang sama kita jumlahkan. Diperoleh bahwa tegangan VB bernilai 13,6 volt. Nah, karena VB sama dengan VOC, jadi VOC bernilai 13,6 volt. Sehingga arus Norton bisa diperoleh menggunakan persamaan IN sama dengan VOC dibagi RN, hasilnya itu 2,833 ampere. Nah, pada langkah terakhir, kita harus menentukan arus pada RL. Nah, karena IN sudah didapat, hasilnya 2,833 ampere, lalu resistor Nortonnya itu 4,8 ohm, serta RL yang dilepas dipasang kembali sebesar 10 ohm. Nah, persamaan untuk IRL itu sama dengan IN dikali RN per RN plus RL. Lalu dari persamaan tersebut kita substitusikan, nah didapat nilai IRL ini sebesar 0,919 ampere. Jadi diperoleh jawaban dari bagian A pada soal nomor 2, arus pada resistor beban RL itu sebesar 0,919 ampere. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan bagian B pada soal nomor 2. Nah, sekarang kita disuruh mencari besaran arus yang mengalir pada R4 menggunakan metode analisis node. Untuk menentukan persamaan tegangan di node A pada saat resistor beban dipasang, kita lihat yang melalui R1 itu kan ada tegangan sumber, lalu dikurang dengan tegangan di titik A. Terus dia melewati R1 sebesar 7 ohm. Maka akan jadi seperti ini. Lalu kita lihat yang melalui R2 itu ada tegangan VA, lalu melewati R2 sampai ke tegangan VB. Dan akan menjadi seperti ini. Kita memperoleh persamaan tegangan node A seperti ini. Selanjutnya kita kalikan dengan 35, sama dengan hal sebelumnya. Itu 35 itu didapat dari KPK penyebut 7 dan penyebut 5. Lalu kita kalikan, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu ketika sudah dikalikan, kita uraikan lagi. Seperti 5 dikali VA hasilnya 5 VA, terus 5 dikali min 20 hasilnya min 100, serta 7 dikali VA hasilnya 7 VA, 7 dikali min VB hasilnya min 7 VB. Selanjutnya kita jumlahkan. Seperti 5 VA ditambah 7 VA itu kan hasilnya 12 VA. Lalu min 100 ditambah min 70 hasilnya min 170, tapi kita pindahkan ruas ke sebelah kanan jadinya 170. Maka persamaan akhirnya didapat 12 VA dikurang 7 VB sama dengan 170. Selanjutnya, kita menentukan persamaan tegangan di node B saat resistor beban dipasang. Kita lihat di sini, yang melalui R2 itu kan ada tegangan VB, lalu dikurang dengan tegangan VA, terus dibagi dengan R2 sebesar 5 ohm. Lalu yang melalui R4 ada VB, terus mengarah ke ground sebesar 0. Jadi VB dikurang 0 hasilnya VB, lalu dibagi dengan R4 sebesar 8 ohm. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu yang melewati resistor beban itu kan ada VB, lalu melewati ground sebesar 0. Jadi VB dikurang 0 hasilnya VB, serta dibagi resistor bebannya sebesar 10 ohm. Maka akan seperti ini. Karena persamaan tegangan node B sudah ditemukan, sekarang kita kalikan dengan 40. Nah, 40 ini sama didapat dari KPK 5, KPK 8, serta KPK 10. Ketika sudah dikalikan dengan 40, maka akan diperoleh seperti ini. Lalu kita uraikan, didapat min 8 VA plus 17 VB sama dengan 0. Nah, min 8 VA ini pindah ruas ke sebelah kanan. Lalu koefisien 8 VA pindah ke sebelah kanan. Jadi hasil akhirnya VA sama dengan 17 per 8 VB. Karena nilai VA sudah diketahui di persamaan node B, lalu kita balik lagi ke persamaan node A untuk substitusi. Lalu kita kalikan, 12 dikali 17 per 8 VB, hasilnya 204 per 8 VB. Nah, 204 per 8 VB ini bisa kita sederhanakan, yang didapat 25,5 VB. Lalu 25,5 VB ini dikurang dengan 7 VB, hasilnya 18,5 VB. Nah, di sini kita bisa memperoleh nilai VB dengan cara 170 dibagi dengan 18,5, hasilnya 9,189 volt.
Karena kita sudah memperoleh nilai VB, maka langkah selanjutnya kita balik lagi ke hasil akhir di persamaan tegangan node A. Langsung kita substitusikan saja nilai VB-nya. Jadi 17/8 dikali dengan 9,189, hasil VA itu 19,527 volt. Karena pada soal bagian B disuruh mencari besar arus yang mengalir pada R4, maka kita bisa menggunakan persamaan IR4 sama dengan VB itu sebesar 9189 volt dibagi dengan R4 sebesar 8 ohm. Maka hasil arus yang berada di R4 itu sebesar 1,149 ampere.